Halo, kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Dwi. Nah, jangan bosan-bosan ya belajar matematika karena matematika itu menyenangkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang permasalahan matematika di SD. Nah, apa sih itu permasalahan matematika? Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu permasalahan matematika? Nah, jadi permasalahan matematika adalah merujuk pada situasi atau pertanyaan yang memerlukan pemecahan menggunakan konsep dan prinsip matematika. Nah, permasalahan matematika sering kita temui dalam kehidupan nyata. Nah, tentunya perlu kita ketahui bahwa dalam pemecahan masalah matematika, kita dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kita mengalami masalah. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, jika kita memiliki masalah, maka kita harus mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, sama seperti pemecahan masalah matematika, dalam melaksanakan pemecahan masalah, perlunya strategi yang digunakan. Ternyata ada banyak strategi loh yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah sehingga mendapatkan jawaban yang benar. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak tentang strategi pemecahan masalah matematika. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa strategi dalam pemecahan masalah matematika, yaitu ada beraksi, membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, dan menyelesaikan masalah yang lebih sederhana dan serupa. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, yuk simak selanjutnya. Strategi pertama yaitu beraksi. Nah, strategi ini menuntun kita melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antara komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian aksi, fisik atau manipulasi objek. Contoh dari soal beraksi ini yaitu ada 6 orang siswa sedang berdiri di depan kelas. Nah, 5 orang siswa ikut lagi bergabung. Berapa banyak siswa yang berdiri di depan kelas? Jadi teman-teman, itu soal beraksi. Kemudian strategi kedua, membuat gambar atau diagram. Nah, membuat gambar atau diagram, strategi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan yang ada antar komponen dan masalah. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat gambar atau diagram ini tidak perlu membuat secara detail, tapi cukup berhubungan dengan permasalahan yang ada. Apakah kalian mengerti tentang membuat gambar atau diagram? Oke, nah selanjutnya kita masuk ke strategi mencari pola. Nah, pada prinsipnya strategi mencari pola ini sudah dikenal sejak di sekolah dasar. Nah, berkaitan dengan materi pada pola bilangan. Nah, untuk memudahkan memahami permasalahan siswa, seringkali diminta untuk membuat tabel dan kemudian menggunakannya untuk menemukan pola yang relevan dengan permasalahan yang ada. Nah, di antara strategi itu, apakah kalian sudah paham dalam memecahkan masalah? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya. Yang pertama ada memahami masalah. Nah, dalam memahami masalah ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada permasalahan. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan perlu dilontarkan kepada siswa untuk membantunya dalam memahami masalah. Nah, seperti apakah yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan pada soal, kemudian adakah informasi tambahan yang diperlukan pada soal, dan bagaimana pengerjaan atau penyelesaian soal tersebut. Yang selanjutnya, langkah kedua ada membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang dimaksud ini membuat rencana. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam mengidentifikasi strategi pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan pemecahan masalah yang akan dipecahkan.
Nah, langkah ketiga yaitu melaksanakan penyelesaian masalah. Nah, jika kita telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian masalah yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, kemampuan kita memahami substansi materi dan keterampilan kita melakukan perhitungan matematika akan sangat membantu penyelesaian permasalahan terhadap soal yang diberikan. Nah, jadi pada pelaksanaan penyelesaian masalah ini merupakan penerapan dari rancangan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, teman-teman, langkah yang terakhir dalam tahap pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polia yaitu memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Nah, jika kita telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian masalah sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, kemampuan kita memahami substansi materi ini, keterampilan siswa melakukan pemecahan masalah membantu kita untuk melaksanakan tahap ini. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan masalah menurut Polia. Nah, contoh soalnya, seorang peternak memiliki ayam dan kelinci di dalam kandangnya. Nah, jika jumlah kaki semua hewan tersebut adalah 56 dan jumlah hewan tersebut adalah 20, berapa banyak ayam dan kelinci yang dimiliki peternak tersebut? Jadi, pada langkah pertama memahami masalah, kita harus mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, yang diketahui jumlah kaki semua hewan 56 dan jumlah hewan 20. Sedangkan yang ditanyakan berapa banyak ayam dan kelinci yang dimiliki peternak. Langkah kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Nah, misalkan jumlah ayam adalah X dan jumlah kelinci adalah Y, maka total hewan X tambah Y sama dengan 20. Jumlah kaki hewan 4X tambah 4Y sama dengan 56. Nah, kita dapat membuat sistem persamaan linear dengan dua variabel untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, langkah ketiga yang teman-teman melaksanakan penyelesaian masalah. Pada ini kita terapkan rumus yang telah kita tentukan pada perencanaan masalah. Nah, dari permasalahan tersebut, dari sistem persamaan linear yang dibuat, yaitu X tambah Y sama dengan 20 dan 4X tambah 4Y sama dengan 56. Nah, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan ini dengan substitusi atau eliminasi. Misalnya dengan eliminasi 4X tambah 4Y sama dengan 56, X tambah Y sama dengan 20, 3X sama dengan 36, dan X sama dengan 12. Selanjutnya, kita substitusi X sama dengan 12 ke persamaan X tambah Y sama dengan 20, sehingga 12 tambah Y sama dengan 20, Y sama dengan 8. Nah, jadi langkah terakhir memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Nah, diketahui jumlah ayam X sama dengan 12, jumlah kelinci Y sama dengan 8, total hewan 12 tambah 8 sama dengan 20. Kemudian total kaki hewan 2 dikali 12 tambah 4 dikali 8 sama dengan 24 tambah 32 sama dengan 56. Nah, sehingga jawaban sudah sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu peternak memiliki 12 ayam dan 8 kelinci. Berarti jawaban yang telah kita buat dengan soal sudah sesuai. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, sudahkah kalian paham tentang permasalahan matematika? Ibu harap kalian sudah paham ya. Ibu harap kalian tidak melupakan pembelajaran kita hari ini. Kalian harus tetap semangat dalam belajar matematika, karena matematika itu sangat menyenangkan. Baik teman-teman semuanya, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar matematika dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.